Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kapasitor. Dan berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh medan listrik pada suatu bahan, kemudian mengenai kapasitor, bentuk-bentuk kapasitor, pengaruh penambahan dielektrik pada kapasitor, dan di bagian yang terakhir kita juga akan membahas mengenai rangkaian kombinasi kapasitor pada suatu rangkaian listrik. Baik, kita mulai pembahasan kita yaitu mengenai pengaruh medan listrik pada bahan. Berdasarkan sifat kelistrikannya, bahan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator, dan yang ketiga adalah semikonduktor. Nah, di perkuliahan ini kita akan yang kita bahas adalah konduktor dan isolator. Sedangkan untuk semikonduktor ini biasanya dibahas di materi khusus atau di mata kuliah yang lain. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah logam, besi, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah besi, plastik, ya, dan lain-lain. Nah, untuk semikonduktor ini adalah bahan yang sifatnya berada di antara konduktor dan isolator. Jadi semikonduktor ini dia memiliki sifat yang khusus. Pada satu kondisi, dia dapat bersifat sebagai konduktor, dan pada kondisi yang lain, dia dapat bersifat sebagai isolator. Nah, berbicara mengenai bahan, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa semua benda yang ada di sekitar kita, itu di dalamnya tersusun atas 3 partikel dasar. Yang pertama adalah elektron, yang kedua adalah proton, dan yang ketiga adalah neutron. Proton adalah bermuatan positif dan neutron adalah bermuatan netral. Proton dan neutron itu berada di inti atom dan dia tidak bergerak. Sedangkan elektron adalah bagian dia bergerak mengelilingi inti atom. Itu adalah elektron. Dan di bagian yang lintasan yang paling luar ini adalah elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron-elektron yang berada di lapisan yang paling luar dari atom, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduktor. Pada konduktor, elektron-elektron valensi itu dapat bergerak bebas. Jika konduktor diberi medan listrik, misalkan kita di sini memiliki sebuah konduktor, lalu kita berikan medan listrik yang arahnya ke kanan, nah maka elektron-elektron pada konduktor itu dia akan bergerak dan akan berkumpul di sisi sebelah kiri. Seperti ini. Jadi ketika diberi medan listrik, karena adanya pengaruh dari gaya Coulomb, maka elektron-elektron di dalam logam ini dia akan bergerak ke sisi sebelah kiri. Nah, sehingga di sini di sebelah kanannya otomatis akan bermuatan positif dan di sisi kirinya akan bermuatan negatif. Nah, akibat adanya polarisasi ini, maka akan menciptakan medan listrik internal. Seperti itu. Ini adalah garis-garis yang warna merah. Ini menunjukkan medan listrik internal yang melawan medan listrik luar. Jika kita hitung resultan medan listrik di dalam konduktor ini, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, sehingga karena medan listriknya 0, maka nilai potensial listrik di dalam konduktor ini nilainya akan konstan, akan tetap nilainya. Nah, situasi ini ya atau kondisi ini itu disebutnya adalah ekuipotensial, ya. Suatu daerah di mana
potensial listriknya itu nilainya sama. Seperti itu. Nah, karena sifat yang demikian itu, maka konduktor itu banyak digunakan sebagai penghalang. Istilahnya itu adalah penghalang, shield, perisai, pada kabel koaksial. Nah, ini adalah contoh, ini adalah gambar dari kabel koaksial. Di sini di tengah-tengahnya ada konduktor dalam. Kemudian di sini adalah shield, ya, perisai, sebuah konduktor. Kemudian di antara keduanya itu ada dielektrik, ya, ada isolator. Konduktor ini digunakan sebagai penghalang gelombang elektromagnetik yang berasal dari luar. Jadi supaya gelombang elektromagnetik itu dia tidak mengganggu sinyal yang ada di dalam ini, maka dia harus diberikan yang namanya shield, ya, seperti itu. Nah, sehingga di dalam kabel ini akan menciptakan ruang Faraday. Ruang Faraday itu adalah suatu ruang yang di dalamnya tidak dapat ditembus oleh gelombang elektromagnetik dari luar. Jadi gelombang elektromagnetik dia tidak bisa masuk ke dalam kabel ini karena dihalangi oleh konduktor ini. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas mengenai isolator atau dielektrik. Pada isolator, elektron-elektron valensi itu terikat sangat kuat. Secara umum, bahan dielektrik dibedakan menjadi dua, yaitu nonpolar. Nonpolar ini adalah bahan dielektrik yang atom-atomnya itu sebaran elektron pada atomnya itu merata. Jadi sebaran elektronnya itu merata. Sedangkan polar itu adalah bahan isolator yang sebaran elektronnya pada atomnya itu dia tidak merata, sehingga sudah membentuk dipol. Jadi dia sejak awal memang sudah membentuk dipol namanya. Jadi daerah positif dan daerah negatifnya itu sudah terpisah, gitu ya. Kalau kita perhatikan gambarnya kira-kira seperti ini. Untuk nonpolar, atom-atomnya itu dia biasanya bentuknya simetris. Ya. Positif dan negatifnya itu tersebar secara merata. Nah, sekarang bagaimana jika kita memberikan medan listrik pada bahan isolator ini? Nah, jika diberikan medan listrik, maka bahan isolator itu dia akan terjadi polarisasi. Di mana polarisasi ini adalah muatan positif dan negatif pada atom akan mengalami pergeseran. Posisi. Nah, kita perhatikan untuk bahan yang nonpolar, sebelum dia diberi medan listrik, bentuknya seperti ini, muatan positif dan negatifnya itu tersebar secara merata, dan setelah diberi medan listrik, positif dan negatifnya, daerah positif dan daerah negatifnya akan terpisah, ya. Akan terpisah secara otomatis. Sedangkan untuk bahan polar, sebelum dia diberi medan listrik, atom-atomnya itu dia memang sudah terpolarisasi, tapi itu tersusun secara acak, ya, seperti ini. Ketika kita berikan medan listrik, nah maka si atom-atom ini dia akan menyusun diri, ya. Akan menyusun secara otomatis, sehingga atom-atomnya itu akan membentuk susunan seperti ini secara teratur. Ini jadi negatif, ini positif, semua jajaran ini negatif, positif, dan seterusnya. Seperti itu. Yang awalnya begini tersusun secara acak, setelah diberi medan listrik dia akan menyusun, ya, akan mengalami polarisasi. Seperti itu. Nah, ini proses polarisasi yang terjadi pada isolator nonpolar dan isolator polar. Seperti itu. Baik, sekarang kita mulai bahas mengenai kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah device atau perangkat, ya, atau komponen elektronik
yang berfungsi sebagai penyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Jadi fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan, ya, penyimpan energi listrik atau penyimpan muatan listrik. Nah, ini adalah di gambar ini bisa kita lihat, ini adalah berbagai bentuk dari kapasitor yang biasa digunakan pada rangkaian elektronik. Dan pada kapasitor ini dia bekerja berdasarkan prinsip medan listrik. Ya, jadi kapasitor ini dia bekerja berdasarkan prinsip medan listrik. Nah, agar dapat bekerja, kapasitor harus diberi tegangan listrik atau beda potensial. Besar muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu Q sama dengan C kali V, di mana Q adalah muatan listrik yang disimpan, satuannya adalah Coulomb, C adalah kapasitansi kapasitor, ya, ini adalah nilai kapasitansi kapasitor, satuannya adalah Farad, dan V ini adalah tegangan listrik. Tegangan listrik yang kita berikan pada kapasitor. Satuannya adalah volt. Nah, sedangkan ini adalah bentuk simbol dari komponen kapasitor. Simbol kapasitor nonpolar yang biasa digunakan di rangkaian elektronik. Dan di sini yang paling penting adalah nilai kapasitansi itu bergantung pada bentuk geometri dari kapasitor. Ya, jadi nilai kapasitansi ini dia nilainya tidak ditentukan oleh tegangan. Ya, tidak ditentukan oleh tegangan, tapi dia ditentukan oleh bentuk geometri dari kapasitor itu. Seperti itu. Kemudian energi yang tersimpan pada kapasitor, banyaknya energi yang dapat disimpan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. U sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Di mana U adalah energi yang tersimpan, satuannya adalah Joule, C adalah kapasitansi kapasitor, dan V adalah tegangan listrik yang diberikan. Lalu selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kapasitor. Bentuk-bentuk kapasitor itu bentuknya ada yang berbentuk keping sejajar. Ini adalah bentuk kapasitor yang paling banyak dibuat. Dan yang kedua adalah silinder konsentris. Ya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat mengenai kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar ini itu berbentuk dua buah plat bermuatan yang saling dihadapkan. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Jadi bentuknya itu terdiri dari dua lempeng konduktor, dan di antara keduanya, di tengah-tengahnya ini ada isolator ya, atau dieelektrik. Nah, nilai kapasitansi dari kapasitor keping sejajar itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, jadi nilai C, nilai kapasitansi dari kapasitor ini sama dengan E epsilon dikalikan dengan A dibagi dengan D. Ya. Nah, C adalah kapasitansi kapasitornya, sedangkan ini adalah namanya epsilon. Epsilon ini adalah menunjukkan nilai permisivitas medium. A adalah luas permukaan dari kedua lempeng ini. Sedangkan D ini adalah jarak antara dua keping. Ya. Jarak antara dua keping. Ya, seperti itu. Nah, hubungan antara tegangan dan medan listrik itu di dalam kapasitor ini itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi perbedaan potensial atau tegangan listrik sama dengan medan listrik dikalikan dengan jaraknya. Jarak antara kedua plat ini. Dan kapasitor jenis ini merupakan jenis kapasitor yang paling banyak digunakan. Ini yang paling banyak digunakan.
Oke. Berikutnya kita lihat mengenai kapasitor silinder konsentris. Kapasitor silinder konsentris itu memiliki bentuk seperti ini, ya, seperti yang kita lihat, di mana di dalamnya terdapat silinder yang berukuran kecil dan di sebelah luarnya terdapat silinder yang ukurannya lebih besar, ya, seperti itu. Nah, silinder yang di luar ini diberi muatan positif, diberi muatan negatif, sedangkan silinder yang ada di dalam ini diberi muatan positif, seperti itu. Nah, sehingga di antara kedua silinder ini itu akan menghasilkan beda potensial, akan menghasilkan tegangan, di mana tegangan listrik yang dihasilkan oleh kapasitor silinder konsentris ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk menghitung kapasitansinya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. 2pi kali L kali epsilon. L ini adalah panjang silindernya. Sedangkan R1 ini adalah jari-jari dari silinder dalam, dan R2 ini adalah jari-jari silinder luar. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah pengaruh penambahan bahan dielektrik pada kapasitor. Kita tinjau pada kapasitor plat sejajar. Kita punya dua buah plat. Plat yang satu kita beri muatan positif, plat yang kedua kita berikan muatan negatif. Ya. Kemudian di antara kedua plat ini kita berikan suatu bahan dielektrik atau isolator. Nah, ketika kita memberikan muatan positif dan muatan negatif, maka di sini akan muncul medan listrik yang arahnya sejajar. Akibat adanya keberadaan bahan dielektrik itu akan menyebabkan perubahan nilai dari permisivitas di dalam kapasitor. Jadi nilai permisivitas di dalam kapasitor ini itu akan berubah. Yang berubah itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Hal ini terjadi akibat adanya polarisasi yang terjadi pada bahan dielektrik. Maka otomatis kapasitas kapasitor akan berubah karena adanya perubahan dari nilai permisivitasnya. Ya, seperti itu. Untuk nilai permisivitas untuk udara itu nilainya adalah epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah nilai permisivitas untuk udara. Nah, seperti itu. Sedangkan ini K, ini adalah konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik. Nah, mengenai nilai dari konstanta dielektrik ini itu dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Ini adalah nilai konstanta dielektrik dari berbagai jenis bahan. Di sini ada air, ada udara. Udara ini nilainya 1. Kemudian ada gelas, ada mika. Kemudian di sini ada kertas, ya. Kemudian di sini ada oli trafo. Itu nilainya adalah 2,24. Seperti itu. Nah, ini adalah nilai konstanta dielektrik untuk berbagai material, berbagai bahan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai rangkaian kombinasi kapasitor. Nah, rangkaian kombinasi kapasitor ini biasanya terdapat di rangkaian elektronika. Nah, yang pertama, kapasitor dapat disusun secara seri. Jika disusun secara seri, maka muatan kapasitor 1 nilainya akan sama dengan muatan listrik kapasitor 2 dan nilainya akan sama dengan muatan listrik dari rangkaian keseluruhan. Begitu. Nah, ini adalah bentuk susunan rangkaian serinya C1 dan C2. Ini bentuk diagram rangkaiannya. Nah, sehingga karena dia ini rangkaiannya seri,
Sehingga tegangannya V1 tambah V2 dan seterusnya itu nilainya sama dengan tegangan totalnya. Ya, jadi tegangan totalnya itu nilainya sama dengan penjumlahan dari tegangan untuk masing-masing kapasitornya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk nilai kapasitas penggantinya dari kedua kapasitor ini itu adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. 1/Cp sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C2 dan seterusnya. Ini namanya adalah kapasitansi pengganti atau gabungan. Jadi kedua kapasitor ini dapat digantikan dengan satu kapasitor yang nilainya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Semakin banyak susunan kapasitornya, maka ini semakin banyak juga. Jadi 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kapasitor dapat juga kita susun secara paralel. Nah, bentuk atau susunan dari rangkaian paralel ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah kapasitor, contohnya ini ada dua buah kapasitor ya. Ada C1, ada C2 kapasitornya. Nah, dan di kedua titik ini kita berikan potensial VA dan VB. Nah, jadi pada susunan rangkaian paralel ini, semua kapasitor mendapatkan suplai tegangan yang sama. Nah, sehingga V1 atau tegangan pada kapasitor 1 nilainya sama dengan tegangan V2, tegangan pada kapasitor 2, dan nilainya sama dengan V total. Ya, kalau rangkaiannya seperti ini. Ya. Kalau rangkaian seperti ini, maka sama dengan V total. Nah, itu untuk rangkaian paralel ya. Tegangan untuk rangkaian paralel. Nah, sedangkan nilai muatan listrik dari masing-masing kapasitor ini itu memiliki nilai yang berbeda. Ya, jadi kalau pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Tegangannya sama, tapi muatan listriknya berbeda. Muatan listrik Q1 berbeda dengan muatan listrik Q2. Ya. Nah, tapi kalau kita jumlahkan muatan listriknya, itu nilainya sama dengan muatan listrik total atau keseluruhan. Seperti itu. Nah, sehingga dari penjumlahan muatan listrik ini, kita bisa menentukan nilai kapasitansi pengganti dari rangkaian kapasitor ini. Jadi kalau dia disusun secara paralel, maka kapasitansi pengganti itu artinya nilai kapasitansi gabungan ya. Nilai kapasitansi gabungan atau nilai kapasitansi yang mewakili keseluruhan dari kapasitor yang dirangkai secara paralel. Nah, nilai kapasitansi pengganti dapat kita cari dari susunan paralel ini dengan cara menjumlahkan nilai kapasitansi dari setiap kapasitor. Jadi CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Kalau misalkan kapasitornya ada banyak, tinggal kita jumlahkan ya. C1, C2, C3 dan seterusnya. Ini kalau dia rangkaiannya paralel. Ya, seperti itu. Demikian video perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.